Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bab 9 yakni mengenai social networking, dan saya Ade Masari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C sebagai pemateri pertama, dan rekan-rekan Saya Muhammad Isfa Alam dari Teknologi Rekayasa Internet kelas 3B NPM 2375848. Saya Juwita Valentia dari kelas TRI 3A dengan NPM 2478214. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke yang pertama, yakni next slide. Media sosial mengubah masyarakat dari penonton pasif menjadi peserta aktif dalam menciptakan dan menyebarkan informasi. Ini adalah kutipan dari Simon Mainwaring. Jadi, penggunaan global sekitar 4,9 miliar dan pertumbuhan lebih dari 10% per tahun, dan pengguna harian 2,5 jam. Teknologi digital di sini mempercepat interaksi semua manusia, yakni peran penggunanya, pembuatan konten, kurator, dan penyebaran informasi. Ada pula dampak sosialnya. Dampak sosialnya di sini yakni budaya, opini publik, dan kebiasaan konsumsi. Lalu media sosial telah membentuk cara baru untuk manusia berkomunikasi. Informasi bukan lagi berasal dari institusi besar saja, tetapi dari masyarakat itu sendiri. Dengan miliaran pengguna aktif, platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menciptakan ekosistem informasi yang hidup dan dinamis. Di Indonesia, integrasi belanja dengan konten seperti TikTok, TikTok Shop, dan Shopee Live membuat pengguna tidak hanya menonton tetapi juga berinteraksi. Perubahan ini menciptakan peluang besar bagi bisnis dan kreator, tetapi juga menghadirkan rangkaian tantangan seperti penyebaran hoax, lalu cyberbullying, masalah privasi, dan dampak psikolog dari konsumsi konten berlebihan. Karena itu, memahami etika dan cara kerja jejaring sosial tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga penting bagi masyarakat. Next slide. Jadi di sini ada konsep dasar jejaring sosial. Jadi jejaring sosial yakni tempat membuka profil, berbagi konten, dan membangun koneksi. Pengguna globalnya sekitar 4,9 M, dan di Indonesia yakni 191 M. Fungsi utamanya yakni koneksi sosial, komunikasi real time, lalu berbagai konten, pemasaran. Dan karakteristik platform ini yakni interaktif, real time, konten dibuat pengguna, komunitas, dan interaksi massal. Hubungan digitalnya yakni followers, subscribers, teman, atau grup. Jadi, jejaring sosial bekerja berdasarkan 3 komponen utama, yakni profil, koneksi, dan konten. Setiap orang memiliki identitas digital yang kemudian terhubung dengan orang lain melalui hubungan pertemanan atau pengikut. Konten adalah bahasa utama di media sosial, mulai dari tulisan, foto, video pendek, hingga live streaming. Pertumbuhan pengguna di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial adalah bagian dari kehidupan sehari-hari untuk hiburan, bekerja, bisnis, hingga belajar. Hal ini menciptakan peluang, namun juga memperluas risiko penyalahgunaan data dan interaksi digital yang tidak etis. Karena itu, pemahaman konsep dasar ini penting sebelum masuk ke bagian bisnis dan etika. Next slide. Penerapan jejaring sosial dalam bisnis. Jadi di sini ada beberapa jenis iklan, yakni pertama direct advertising, yakni iklan berdasarkan minat, lalu friend network advertising, yakni memanfaatkan jaringan pertemanan, lalu indirect advertising, yakni membangun komunitas brand. Viral marketing dan influencer, yakni sekitar ROI 89% lebih tinggi, 60% konsumen percaya influencer, engagement lebih personal. Lalu elemen pasar digital, yakni ada targeting, engagement, konvensional, analytics, dan studi kasusnya yakni Shopee Live. Shopee Live ini berupa live streaming,
Commerce, lalu Gojek seperti kampanye UGC dan Indomie Challenge viral. Dan Garuda Indonesia branding visual perjalanan. Bisnis kini sangat bergantung pada media sosial karena kemampuan platform untuk membaca perilaku pengguna melalui algoritma. Direct advertising adalah iklan yang muncul sesuai minat pengguna. Misalnya, setelah mencari sepatu, iklan sepatu muncul di Instagram. Lalu, friend advertising bekerja karena orang lebih percaya rekomendasi dari teman mereka. Lalu, indirect advertising yakni fokus pada membangun hubungan jangka panjang melalui komunitas brand atau kampanye kreativitas. Influencer marketing menjadi sangat kuat karena terasa lebih autentik dibanding iklan tradisional. Contohnya di Indonesia seperti Sophie Life memadukan hiburan plus diskon real time untuk memicu impulse buying. Lalu, Gojek memanfaatkan konten pengguna yang membuat kampanye terasa dekat. Indomie menciptakan tantangan viral yang meningkatkan engagement. Lalu Garuda Indonesia menggunakan visual storytelling untuk meningkatkan ketertarikan para wisatawan. Lalu semua ini menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar tempat promosi, tetapi tempat membangun hubungan dengan para pelanggan. Next slide. Selanjutnya, etika media sosial di dunia kerja. 70% perekrut memeriksa media sosial. 50% menemukan konten yang merugikan. Lalu resiko etikanya di sini ada diskriminasi, pelanggaran privasi, bias kognitif, dampak buruk jejak digital, komentar negatif, yakni reputasi buruk, konten masa lalu menjadi pertimbangan HR, dan pentingnya personal branding. Lalu regulasi di sini ada UU PDP 2022, UU Ketenagakerjaan, kebijakan internal perusahaan. Dan di dunia kerja menggunakan media sosial sebagai salah satu alat screening atau awal untuk melihat karakter kandidat. HR biasanya memeriksa konsisten dan pengalaman kerja, gaya komunikasi, etika online, dan jejak digital lainnya. Namun, pemeriksaan ini juga mengandung risiko besar seperti diskriminasi karena preferensi pribadi atau penilaian yang tidak objektif. Konten lama yang tidak relevan bisa merusak kesempatan seseorang. Karena itu, penting menjaga personal branding di platform seperti LinkedIn dan Instagram. Di sisi lain, perusahaan juga harus bertindak etis. Mereka tidak boleh mengakses informasi yang tidak relevan atau meminta kata sandi akun pribadi. UU PDP menegaskan bahwa data pribadi harus diproses secara transparan dan tidak boleh digunakan tanpa persetujuan. Intinya, jejak digital adalah bagian dari identitas profesional seseorang, hingga harus dikelola dengan bijak. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan sekian, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai layanan pelanggan melalui media sosial. Nah, jadi berdasarkan data yang ditampilkan, yaitu sekitar 67% konsumen itu menggunakan media sosial untuk mendapatkan layanan pelanggan. Nah, selain itu, layanan ini melalui media sosial dinilai dengan 33% lebih cepat dibanding saluran tradisional, seperti email atau call and counter. Nah, jadi salah satu keunggulan utama media sosial adalah respon yang cepat. Rata-rata waktu respon itu di media sosial itu sekitar 1 jam. Jauh lebih singkat dibanding email yang bisa mencapai 24 jam. Selain itu, media sosial juga menawarkan transportasi publik. Nah, karena setiap layanan dan solusi dapat dilihat oleh pelanggan lain. Hal ini mendorong perusahaan itu untuk memberikan layanan yang lebih baik. Dan interaksi yang positif di media sosial ini juga berdampak pada peningkatan brand lain-lainnya. Nah, karena citra merek yang dapat terbentuk dari cara perubahan menangani keluhan pelanggan. Nah, jadi pada bagian implementasi di Indonesia itu terdapat beberapa contoh perusahaan yang memanfaatkan media sosial untuk layanan pelanggan. Itu seperti Telkomsel menyediakan layanan 24 jam melalui akun resminya untuk keluhan jaringan dan informasi paket. Dan BCA yaitu melalui Halo BCA mengidentifikasi chatbot dan agen manusia untuk membuat transportasi serta menjaga keamanan akun nasabah. Dan
Terus yaitu ada Tokopedia yang dimana fokus pada penanganan pengiriman, pengembalian barang dan penipuan secara cepat. Dan dan itu ada GoFood yang dimana itu menggunakan media sosial untuk merespon keluhan terkait pengiriman dan kualitas makanan. Dan yang terakhir sementara itu ada KAI yang dimana memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi real time mengenai jadwal perjalanan, pembatalan dan keamanan. Jadi kesimpulannya itu media sosial bukan hanya alat promosi, tapi juga menjadi media layanan pelanggaran yang efektif, cepat dan transparan, asalkan dikelola secara profesional dan responsif. Saya selanjutnya. Nah, pada saat ini itu tentang konsep social shopping, yang dimana social shopping itu adalah konsep platform digital yang menggabungkan jejaring sosial dengan efektif belanja online. Jadi pengguna itu tidak hanya membeli produk, tetapi juga bisa berinteraksi sebagai berbagi dan saling mengaruhi dalam proses pembelian. Nah, dalam social shopping terdapat beberapa fitur utama, yaitu yang pertama itu berbagi produk. Jadi di mana pengguna itu dapat membagikan produk yang mereka sukai kepada teman-teman atau pengikutnya. Kedua itu ada ulasan sosial, yang dimana yaitu review dan komentar dari pengguna lain yang membantu calon pembeli dalam mengambil keputusan. Terus yang ketiga itu ada komunitas pembeli, yang dimana yang memungkinkan pengguna berdiskusi dan bertukar pengalaman tentang suatu produk. Dan yang keempat itu ada rekomendasi personal, yang dimana sistem ini akan memberikan saran produk berdasarkan minat dan aktivitas pengguna. Nah, jadi di Indonesia itu konsep social shopping itu sudah banyak diterapkan. Contohnya adalah TikTok Shop, yang dimana TikTok Shop ini mengintegrasikan konten kreatif dengan fitur pembelian langsung di dalam aplikasi. Dan juga itu ada Shopee Live, yang dimana dia memanfaatkan fitur live streaming interaktif sehingga pengguna bisa berbelanja secara real time sambil berinteraksi dengan penjual. Dan yang terakhir itu ada Tokopedia Play, yang dimana di sini dia akan menyajikan konten video hiburan dan edukasi yang terhubung langsung dengan fitur belanja. Jadi kesimpulan pada slide ini yaitu social shopping itu membuat pengalaman belanja menjadi lebih interaktif, sosial dan personal. Jadi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong keputusan pembeli. Oke, selanjutnya mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfa Alam, NPM 2375848. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang etika di dunia digital, khususnya isu etika pada jejaring sosial dan dunia virtual. Oke, jadi di jejaring sosial salah satunya isu yang paling sering itu adalah cyberbullying. Jadi cyberbullying itu merupakan perundungan digital yang terjadi berulang. Komentar yang merendahkan, lalu penyebaran foto atau meme untuk mempermalukan, atau tindakan mengucilkan seseorang dari grup dan pergaulan online. Untuk dampaknya tidak ringan karena dapat memicu depresi, kecemasan, dan membuat korban merasa terisolasi. Selain itu ada cyber stalking. Nah, jadi cyber stalking itu intimidasi digital yang biasanya berbentuk pemantauan terus-menerus, ancaman atau pelecehan terhadap seseorang.
Jadi perilaku ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga bisa masuk ranah hukum seperti yang diatur dalam UU ITE pasal 29, UU TPKS 2022. Sehingga konsekuensinya yang bisa berupa hukuman penjara hingga denda. Lalu isu berikutnya adalah seksual predator di ruang digital. Misalnya melalui grooming atau eksploitasi anak, yang umumnya menargetkan anak-anak serta remaja yang rentan. Karena itu perlindungan terhadap korban perlu ditekankan, termasuk melalui aturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dan penting bagi kita untuk berani melapor jika menemukan indikasi kasus. Selain itu ada juga masalah inappropriate material, yaitu konten tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian yang mudah menyebar dan membentuk perilaku negatif, serta berpotensi melanggar aturan seperti UU ITE dan UU pornografi. Selanjutnya kita masuk ke dunia virtual dan etika kehidupan di digital. Jadi dunia virtual itu bisa dipahami sebagai lingkungan digital berbasis simulasi 3D yang dapat dijelajahi, dan di dalamnya kita hadir melalui avatar sebagai representasi digital dari kita. Dalam konteks MMO atau MMORPG, dunia digital biasanya melibatkan ribuan pemain sekaligus, menyediakan eksplorasi dunia yang luas, perkembangan karakter, serta interaksi sosial melalui komunitas atau guide, sehingga ruang virtual ini sebenarnya adalah sudah menjadi ruang sosial baru. Di dalamnya juga ada aktivitas ekonomi virtual seperti jual beli item, NFT, marketplace, metaverse, serta pengguna kripto atau mata uang virtual, karena ada nilai ekonominya dan interaksi yang intens. Muncul beberapa isu etika, misalnya kejahatan virtual seperti pencurian item atau akun yang dinilai bisa nyata, pelecehan digital seperti bullying dan diskriminasi yang terjadi di ruang virtual, serta kecanduan game yang dapat berdampak pada psikologis dan hubungan sosial pemain. Di Indonesia sendiri, fenomena ini makin dekat dengan kehidupan kita melalui contoh seperti metaverse, lokal, dan game online populer seperti PUBG Mobile, Free Fire, dan Mobile Legends. Selanjutnya pada slide konteks Indonesia. Jika kita fokus pada konteks Indonesia, terlihat beberapa bentuk isu, yaitu salah satunya adalah phishing, yaitu penipuan meniru situs resmi untuk mencari akun dan data, serta pinjol ilegal yang sering menerapkan bunga tinggi, penagihan agresif, dan penyalahgunaan data pribadi yang bahkan dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan. Selain itu, cyberbullying pada remaja juga menjadi masalah serius karena sering muncul dalam bentuk tantangan berbahaya di platform tertentu. Pelecehan berbasis penampilan fisik atau identitas, dan bullying antar siswa yang meluas ke berbagai media sosial. Di sisi lain juga terdapat pula ancaman terhadap sistem publik, seperti serangan pada situs pemerintah, termasuk deepfaking, serangan DOS, dan kebocoran data warga yang dapat mengganggu layanan dan merusak kepercayaan masyarakat. Lalu tidak kalah penting, konten viral berbahaya seperti hoax, ujaran kebencian, tren ekstrim, serta penyebaran konten provokatif melalui grup percakapan juga menjadi tantangan karena memengaruhi cara berpikir dan perilaku pengguna, terutama remaja. Selanjutnya, sebagai rangkuman,
Media sosial pada dasarnya adalah ruang membangun koneksi sosial dan berbagi konten. Namun karena pengguna sangat besar, dampaknya juga sangat luas. Di dalamnya, social advertising membuat penyebaran informasi dan promosi menjadi cepat melalui viral marketing dan influencer. Tetapi pada saat yang sama, etika juga tetap perlu dijaga agar tidak memicu manipulasi, perundungan, atau penyalahgunaan informasi. Dari materi ini kita melihat bahwa isu etika utama mencakup cyberbullying, cyberstalking, konten tidak pantas, serta etika di dunia virtual yang berkaitan dengan identitas, avatar, ekonomi virtual, dan kejahatan digital. Untuk menutup presentasi ini, saya ingin mengajak kita berdiskusi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kawan kami yang telah disampaikan oleh Ade Irmasari. Oke, pertanyaan yang pertama yakni apakah media sosial lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya bagi masyarakat modern? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Juju. Silakan Kak Juju dijawab pertanyaannya, Kak. Oke, baik. Izin menjawab ya, yang pertanyaan pertama itu apakah aktivitas di metaverse perlu diatur seperti dunia nyata? Nah, aktivitas ini perlu diatur, namun pengaturannya itu tidak harus sepenuhnya sama dengan dunia nyata. Ya, metaverse ini juga merupakan ruang virtual yang memungkinkan interaksi sosial serta kegiatan ekonomi, Maaf. pendidikan. Pertanyaannya, apakah media sosial lebih banyak manfaat mudaratnya bagi masyarakat modern? Baik. Untuk pertanyaan yang apakah media sosial itu lebih banyak manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat modern. Jadi media sosial itu memiliki manfaat dan mudarat. Nah, di sisi manfaat itu media sosial ini memudahkan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu dan memperluas jaringan sosial serta menjadi secara berbagi informasi, edukasi, dan hiburan. Dan media sosial ini juga memberikan peluang ekonomi melalui promosi bisnis, pemasaran digital, dan pengembangan kreatif individu. Nah, selain itu juga media sosial ini dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat. Banyak gerakan sosial dan kampanye edukatif dan penyebaran informasi penting yang berkembang pesat melalui media sosial. Nah, dalam situasi tertentu, media sosial ini juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi cepat. Nah, misalnya terkait bencana atau layanan publik. Namun, di sisi lain, media sosial ini juga membawa berbagai dampak negatif. Dan kebencian, polarisasi sosial, kecanduan digital, serta mengganggu kesehatan mental menjadi masalah yang semakin sering itu terjadi. Dan media sosial ini juga dapat menciptakan tekanan sosial seperti perbandingan diri yang berlebihan dan kebutuhan akan validasi dari orang lain. Nah, jadi karena itu, apakah media sosial ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya sangat tergantung pada cara penggunaannya. Dengan literasi digital yang lebih baik, pengawasan yang tepat, dan sikap kritis dan pengguna. Manfaat media sosial ini juga dapat lebih dominan. Sebaiknya tanpa kontrol dan kesadaran, media sosial ini juga justru dapat membawa dampak yang merugikan bagi individu maupun masyarakat.
Mungkin cukup dari pertanyaan yang telah saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Juju. Mungkin selanjutnya pertanyaannya akan dijawab Kak Yuspa. Pertanyaannya, apakah etika digital seharusnya diajarkan di sekolah? Oke, jadi etika digital itu sangat perlu diajarkan di sekolah karena di era digital itu siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga bagian dari komunitas daring yang besar. Pembelajaran etika digital membantu siswa memahami tanggung jawab dalam konteks berkomunikasi di internet, menghargai cegah perundungan cyber, serta menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax. Dengan pendidikan sejak dini, generasi muda dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan beretika. Lanjut, Kak Ade. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya coba jawab sendiri. Em, apakah aktivitas di metaverse perlu diatur seperti di dunia nyata? Jadi iya, aktivitas di metaverse pada dasarnya perlu diatur meskipun tidak sepenuhnya sama dengan dunia nyata. Nah, metaverse ini melibatkan interaksi sosial, transaksi ekonomi, dan penggunaan identitas digital. Nah, dari hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah seperti contohnya penipuan, pelecehan, pencurian data, dan pelanggaran hak cipta. Dan ada pula regulasi. Regulasi ini dibutuhkan untuk melindungi pengguna dan menciptakan ruang digital yang aman dan adil. Namun, pengaturannya harus fleksibel agar tidak menghambat inovasi, teknologi, dan kebebasan berekspresi. Mungkin sekian diskus kita, bisa dilanjutkan ke materi, Kak. Konteks Indonesia ya? Ya, Udah tadi. mungkin bisa dijelaskan ulang saja, Kak. Oke, jadi pada slide konteks Indonesia, jika kita fokus pada konteks Indonesia, terlihat beberapa bentuk isu yang menonjol. Salah satunya adalah phishing, yaitu penipuan yang meniru situs resmi untuk mencuri akun dan data, serta pinjol ilegal yang sering menerapkan bunga tinggi, penagihan agresif, dan penyalahgunaan data yang bahkan dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan. Selain itu, cyberbullying pada remaja juga menjadi masalah serius karena sering muncul dalam bentuk tantangan berbahaya di platform tertentu. Pelecehan berbasis penampilan fisik atau identitas dan bullying antar siswa yang meluas ke berbagai media sosial atau digital. Di sisi lain, terdapat pula ancaman terhadap sistem publik seperti serangan pada situs pemerintah, termasuk defacing, serta DOS, dan kebocoran data warga yang dapat mengganggu layanan dan merusak kepercayaan masyarakat. Tidak kalah penting, konten viral berbahaya seperti hoax, ujaran kebencian, tren ekstrim, serta penyebaran konten provokatif melalui grup percakapan juga menjadi tantangan karena mempengaruhi cara berpikir dan perilaku pengguna, terutama remaja. Sudah ya, Kak? Selanjutnya, udah. Oke, mungkin selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Juju. Silakan, Kak. Baik, untuk kesimpulan pada materi kita, itu perkembangan teknologi digital itu telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan membangun relasi sosial. Nah, jadi kehadiran metaverse dan media sosial serta berbagai platform digital
yang matang dan bertanggung jawab agar kemajuan teknologi itu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Nah, aktivitas di metaverse ini juga pada dasarnya itu perlu diatur karena dampaknya itu tidak hanya bersifat virtual, tetapi juga nyata, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Nah, tanpa regulasi yang jelas, metaverse itu juga berpotensi menjadi ruang yang tidak aman, penuh penyalahgunaan, dan merugikan pengguna. Namun, pengaturan tersebut itu harus dirancang secara fleksibel dan adaptif agar tidak menghambat inovasi dan kreativitas. Regulasi yang ideal itu adalah regulasi yang mampu melindungi pengguna. Nah, jadi menjamin keamanan data, transaksi, serta menciptakan lingkungan digital yang adil dan inklusif. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi digital itu termaksud metaverse dan media sosial, bukan sesuatu yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Oke, mungkin sudah cukup sekian presentasi kita pada siang hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.